Selamat pagi saudara sekalian di dalam Kristus Yesus. Biarlah pada pagi hari ini kita mengucap syukur oleh karena Tuhan masih menyertai kita, masih memberikan kekuatan dan kesehatan pada kita. Sebelumnya kita akan ambil saat teduh sejenak. Amin. Kita akan membuka persekutuan doa pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Kami Naikkan Syukur. Kita akan menyanyikan sekali lagi, kita naikkan syukur kepada Tuhan. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini karena atas pemeliharaan Tuhan. Tuhan masih memberkati kami, menyertai kami dan memberikan kami kekuatan dan kesehatan kepada kami. Biarlah Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kami boleh mengadakan persekutuan doa pada pagi hari ini. Kami boleh dibangunkan pada pagi hari ini untuk datang, untuk bersekutu dengan Engkau bersama saudara kami seiman. Biarlah Tuhan Kau berkati ibadah doa pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Ku Berharap Kepadamu. Karena pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Dan terlebih di tengah pandemi pada saat ini, kita terus berharap dan berpegang teguh kepada Dia. Kita akan menyanyikan Ku Berharap Kepadamu. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Pertama kita akan berdoa untuk
gereja, pertumbuhan gereja baik di Kelapa Gading maupun gereja GKI di Villa Melati Mas. Dan kita juga berdoa untuk para majelis, para hamba Tuhan, serta para misionaris yang memberitakan firman Tuhan ke daerah agar firman Tuhan ini dapat dijangkau oleh kaum-kaum yang terabaikan yang selama ini mungkin masih banyak yang mereka belum mengenal Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk gereja di mana kami, Tuhan, Engkau tempatkan. Biarlah Tuhan Kau berkati agar pertumbuhan gereja baik di Kelapa Gading maupun di Pos Villa Melati Mas, Tuhan. Biarlah gereja ini boleh bertumbuh, boleh banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan, boleh banyak jiwa-jiwa yang datang dan hadir untuk mengucap syukur selalu kepada-Mu, Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap para hamba Tuhan, Kau pakai mereka menjadi alat-Mu, Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh dibangun iman kami, iman percaya kami untuk lebih lagi Tuhan mengenal Engkau dan serupa dengan Engkau. Tuhan berkati setiap para majelis, Kau pakai mereka Tuhan, Kau berikan hikmat marifat kepada mereka Tuhan dalam mereka bekerja, mengelola, maupun Tuhan Yesus mereka yang melayani ya Tuhan, berkati mereka. Untuk kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang terabaikan pada saat ini, Kau pakai Tuhan, setiap hamba Tuhan, mereka yang para misionaris ini ya Tuhan, Kau pakai mereka Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terabaikan, sehingga jiwa-jiwa ini boleh percaya kepada Tuhan, mereka boleh mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita juga akan berdoa untuk setiap jemaat, baik di Kelapa Gading maupun jemaat di Pos Villa Melati Mas, agar mereka tetap bersandar kepada Tuhan, mereka tetap dikuatkan, dan mereka mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan, dalam saat yang keadaan seperti sekarang ini di tengah pandemi, Tuhan, Kau kuatkan setiap jemaat Tuhan, agar mereka terus bersandar kepada Tuhan, mereka berharap kepada Tuhan, dan mereka mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari mereka. Biar Tuhan, jikalau mereka lemah, biarlah Tuhan Kau kuatkan, Engkau topang mereka, sehingga mereka tetap berjalan di dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita juga berdoa untuk setiap pergumulan keluarga, baik ekonomi, juga jemaat-jemaat yang dalam kelemahan tubuh, yaitu sakit penyakit. Biarlah Tuhan yang pulihkan, dan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan bukakan pintu pekerjaan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami ya Tuhan, yang dalam pergumulan keluarga, maupun ekonomi, maupun mereka yang sedang mencari pekerjaan, dan saudara kami yang mengalami sakit ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menolong mereka Tuhan. Engkau yang menguatkan mereka dan menyembuhkan mereka. Engkau yang mempersatukan di dalam keluarga mereka, sehingga persekutuan di dalam keluarga mereka Tuhan boleh terjadi keharmonisan kembali. Untuk mereka yang mengalami perekonomian Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan jalan keluar, sehingga Tuhan mereka boleh mendapatkan atau mereka boleh menerima apa yang mereka doakan selama ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semua itu dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia ini. Kiranya Tuhan Kau berkati presiden kami, Kau berkati para menteri, bupati, gubernur, wakil rakyat, DPR, MPR, segala aparatur negara. Tuhan, kiranya Kau berikan hikmat marifat kepada presiden kami dalam menjalankan tugasnya. Biarlah presiden kami diberikan kemampuan Tuhan untuk mengelola negara ini ya Tuhan dengan baik, sehingga Tuhan negara ini boleh dalam keadaan yang selalu kondusif, dan negara ini dalam keadaan yang selalu dipimpin oleh karena Tuhan yang turut campur dan memberkati presiden kami. Untuk pemberian vaksin pada saat ini ya Tuhan, agar semua vaksin ini dapat diberikan kepada seluruh bangsa Indonesia, sehingga vaksin ini Tuhan boleh dirasakan dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, berkati setiap doa-doa yang kami panjatkan ke dalam tangan Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan,
kita akan menyanyikan lagu Ya Tuhan Ku Percaya. Lembah air mata, aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu jika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami pada pagi hari ini untuk boleh bersekutu bersama di dalam persekutuan doa ini. Kami rindu ya Tuhan supaya lewat perenungan pada pagi hari ini, kiranya kami sekali lagi boleh disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolonglah kami supaya dapat mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, khususnya di tengah-tengah kami menghadapi situasi yang sangat tidak mudah bagi kami pada saat ini. Tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, melalui firman-Mu kiranya kami boleh dapat dikuatkan dan diteguhkan. Terima kasih Bapa, kami akan menikmati firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Jemaat yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema memandang kepada Yesus. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita diambil dari Roma 8. Saya akan baca beberapa ayat. Pada ayat yang ke-17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayat yang ke-28 sampai 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang terakhir ayat yang ke-32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jemaat yang terkasih, di tengah-tengah realita yang sedang kita hadapi pada saat ini, mungkin ada begitu banyak pertanyaan yang muncul di dalam pikiran kita. Misalnya, kenapa Tuhan tidak memulihkan orang-orang yang selama ini hidupnya itu begitu taat kepada Tuhan? Kenapa Tuhan membiarkan anak-anaknya menderita? Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apakah Tuhan murka kepada umat manusia? Dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang ada di dalam pikiran kita. Ya, di tengah segala keterbatasan dan kelemahan kita untuk memahami realita yang ada, memang sangat wajar jika hal-hal tersebut muncul di pikiran kita. Pandemik yang semakin mencekam telah menimbulkan banyak tangisan, jeritan, duka, penderitaan, dan kesusahan hidup. Pandemik ini tidak memandang rupa atau status sosial, baik yang kaya, miskin, orang yang percaya Kristus, atau orang yang tidak percaya kepada Kristus. Semuanya mengalami dampaknya. Sebagai anak-anak Tuhan, tentulah kita mempertanyakan
apa yang sedang Tuhan kerjakan melalui keadaan ini. Selain itu, mungkin kita juga sudah terus meminta belas kasihan Tuhan supaya Ia memulihkan keadaan ini. Tetapi sampai sekarang tidak ada jawaban. Tuhan sepertinya diam dan hal ini mungkin membuat kita bingung, bahkan mungkin sudah mulai menyerah atas keadaan yang terjadi pada saat ini. Jemaat yang terkasih, jika kita memperhatikan kisah atau perjalanan iman nenek moyang kita, atau tokoh-tokoh Alkitab dan umat Allah di perjanjian lama, mungkin kita akan sedikit terhibur dan dikuatkan, karena ternyata mereka pun mengalami banyak sekali penderitaan dan kesusahan hidup. Misalkan Abraham ketika ia, istrinya, dan orang-orang yang dia bawa menuju negeri yang Tuhan janjikan, mereka mengalami kelaparan. Mereka merasa tidak aman dan ada kesusahan-kesusahan yang lain. Yakub sebagai bapa, ia harus kehilangan anak yang dia kasihi. Dan anak-anaknya juga hidupnya tidak rukun. Dan mungkin dia juga memiliki penderitaan atau kesusahan hidup yang lain. Nuh harus menerima ejekan dari banyak orang oleh karena ketaatannya kepada Allah untuk membuat bahtera. Demikian juga Daniel harus dimasukkan ke gua singa karena ketaatannya di dalam ibadahnya kepada Allah. Dan demikian juga teman-teman Daniel, mereka harus dimasukkan ke api yang menyala-nyala karena mereka menolak untuk menyembah dewa buatan Nebukadnezar. Mereka lebih memilih untuk taat kepada Allah. Demikian juga Daud. Daud seringkali diperhadapkan dengan kondisi-kondisi yang begitu mencekam. Ia dikejar oleh musuhnya, baik itu oleh Saul, baik itu oleh anaknya, dan juga oleh bangsa-bangsa yang lain. Sehingga kalau kita memperhatikan di dalam kitab Mazmur, kita bisa melihat betapa Daud menderita dan mengalami kesusahan di dalam hidupnya. Dan mungkin ada kisah atau tokoh yang lain yang kita boleh perhatikan di Alkitab. Akan tetapi hal yang menarik dari kisah yang ada, kita boleh menemukan bahwa ternyata mereka mengalami kesusahan itu karena ketaatannya kepada Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, bukankah Allah mengatakan bahwa Ia mengasihi anak-anaknya? Lalu mengapa Allah mengizinkan anak-anaknya yang taat mengalami penderitaan dan kesusahan hidup? Sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana seharusnya kita memaknai penderitaan dan kesusahan yang ada? Dan bagaimana seharusnya kita merespons di tengah realita yang begitu mencekam dan juga membuat kita menderita. Jemaat yang terkasih, sehubungan hal ini, Rasul Paulus di dalam Roma 8 menjelaskan kepada kita tentang keberadaan diri kita sebagai anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Di sini kita dapat memahami bahwa status atau identitas kita sebagai anak-anak Allah merupakan status atau identitas yang spesial atau status yang dikhususkan. Sebab kita adalah orang-orang yang akan menerima dan menikmati janji-janji Allah tersebut. Sehingga dalam hal ini Paulus menegaskan bahwa kita akan menerima janji-janji tersebut jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus. Nah, perihal untuk janji, melalui Alkitab kita dapat mendaftarkan ada begitu banyak janji Allah kepada anak-anaknya. Allah yang menyertai, Allah yang menuntun, Allah yang membimbing anak-anaknya, Allah yang menghibur, Allah yang menguatkan yang lemah, dan lain sebagainya. Akan tetapi melalui perikop Roma 8, kita memahami bahwa semuanya itu hanya kita dapat alami di dalam dan melalui Kristus. Maksudnya adalah keberadaan diri kita sebagai gambar dan rupa Allah dan keberadaan Kristus sebagai yang sulung dari segala ciptaan menegaskan kepada kita bahwa janji-janji Allah hanya bisa kita alami jika kita menyatu dengan Kristus. Jika kita menyatu dengan Kristus, termasuk di dalam penderitaan. Oleh sebab itulah Paulus dalam Filipi 3:10 dengan penuh keyakinan iman menyatakan bahwa keinginannya adalah untuk mengenal Allah dan menyatu di dalam kematian dan kebangkitannya.
Tentulah pernyataan iman ini berasal dari proses perjalanan iman yang sudah dilalui oleh Paulus bersama dengan Kristus. Mungkin kita berpikir kalau pernyataan iman itu begitu menakjubkan, tetapi sekaligus juga begitu menakutkan serta terlalu naif. Karena pada dasarnya manusia tidak suka dengan penderitaan atau kesusahan hidup. Akan tetapi di sini kita bisa belajar, jemaat yang terkasih, bahwa makin kita bertumbuh di dalam iman kepada Kristus, ternyata keserupaan dengan Kristus merupakan bagian yang kita inginkan. Keserupaan dengan Kristus menjadi bagian yang kita inginkan. Paulus sebagai rasul atau pelayan Allah telah mengalami banyak sekali penderitaan sejak ia dipanggil dan diutus Allah untuk memberitakan Injil. Misalkan dalam 2 Korintus 6, ia mengalami banyak kesesakan, kesukaran, penderitaan hidup, menanggung banyak dera. Dia juga dipenjara, berjerih payah, dan lain sebagainya. Menariknya ia dapat mengatakan bahwa melalui semuanya itu, ia dapat mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Dan melaluinya dia dapat bersuka cita. Paulus juga mengatakan justru ketika dia merasa lemah, ketika dia merasa lelah oleh karena begitu banyak penderitaan yang dia alami, justru disitulah dia mengalami kekuatan daripada Allah itu. Karena itu tidak heran pada Roma 8 ayat 18 ia mengatakan bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan Allah kepada kita. Kemuliaan yang dimaksudkan oleh Paulus adalah kehidupan yang kekal, yaitu hidup bersama-sama dengan Allah. Seperti yang kita ketahui bahwa dosa telah membuat kita kehilangan kemuliaan Allah, namun di dalam dan melalui Kristus, kelak kita akan memperoleh kemuliaan itu pada saat kedatangannya kedua kali. Namun sebelum waktunya tiba, ada suatu proses atau perjalanan yang harus kita tempuh, yaitu suatu proses pengudusan atau pemurnian. Nah, disinilah kita dibentuk dan dilatih oleh Tuhan supaya kita mengalami keserupaan dengan Dia. Dan penderitaan atau kesusahan hidup akan menjadi wadah atau sarana yang Tuhan pakai untuk membentuk dan melatih kita. Seperti yang dituliskan dalam Ibrani 12 bahwa untuk menunjukkan kasih-Nya, Allah itu melatih kita anak-anaknya dengan mengizinkan berbagai macam penderitaan dan kesusahan hidup. Sebab kita ini adalah anak-anak yang berharga dan kita bukan anak-anak gampangan. Memang ketika penderitaan itu hadir, kita akan mengalami duka cita. Tetapi di balik duka cita tersebut, ada sukacita yang begitu berharga, yang tidak bisa digantikan oleh apapun yang akan Tuhan berikan, yaitu berkat surgawi. Jika kita menghadapinya bersama dengan Kristus. Karena kita percaya bahwa Kristus yang telah menang atas dosa akan bersama-sama dengan kita untuk memikul dan menanggung segala kesusahan yang ada. Dan Alkitab juga menyatakan bahwa pencobaan-pencobaan atau penderitaan yang kita alami sesungguhnya tidak melampaui batas kemampuan kita. Allah yang adalah setia pada janjinya, Ia tidak akan membiarkan kita diuji melebihi kesanggupan kita. Sehingga pada waktu kita ditimpa oleh banyak kesusahan, Allah akan memberi jalan keluar kepada kita. Allah akan memberi kekuatan supaya kita bisa bertahan di tengah segala penderitaan yang ada. Jadi berdasarkan hal ini, jemaat yang terkasih, kita boleh melihat bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu memaknai penderitaan dan kesusahan hidup sebagai wadah atau sarana untuk kita bisa mengalami kasih-Nya. Sebab Tuhan tidak membiarkan kita sendiri untuk menanggungnya. Ia bersama-sama dengan kita dan Ia turut merasakan apa yang kita rasakan. Kristus menangis dengan kita. Hal ini mengingatkan saya kepada kisah di mana Maria dan Marta menangis karena mereka kehilangan orang yang mereka cintai, yaitu kematian Lazarus. Pada Yohanes 11 ayat 35 dikatakan, maka menangislah Yesus. Jemaat yang terkasih, Yesus menangis
bersama-sama dengan kita di tengah situasi yang sedang melanda kita, melanda bangsa ini dan juga dunia pada saat ini. Yesus beserta dengan kita sesuai dengan yang telah Ia janjikan. Nah, sehubungan hal ini, kita akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu bagaimana di tengah-tengah segala penderitaan dan kesusahan yang sedang kita alami, kita itu perlu menyadari dan mengingat akan keberadaan Allah sebagai Allah yang berdaulat. Dia adalah Bapa kita, Dia yang berkuasa atas segala sesuatu yang terjadi. Dia adalah Bapa yang mengetahui yang terbaik untuk hidup kita. Karena itu kita perlu mempercayai Dia di dalam segala sesuatu yang Dia izinkan untuk kita hadapi, baik itu dalam keadaan susah maupun keadaan senang. Sebab di dalam segala sesuatu Ia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia, yaitu kita yang telah merespons panggilannya dan hidup di dalam rencananya. Maka dari itu, bagi kita yang saat ini sedang diperhadapkan dengan berbagai kesulitan hidup atau penderitaan, mari kita bertanya kepada Tuhan dan memeriksa diri kita. Dalam keadaan yang kita alami seperti sekarang ini, sebenarnya apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita? Kebaikan seperti apa sebenarnya yang Tuhan sedang mau kerjakan di dalam hidup kita? Saya berpikir bahwa dengan bertanya kepada Tuhan dan memeriksa diri kita, kesulitan dan penderitaan yang kita alami tidak lalu begitu saja, tetapi melaluinya kita bisa berhadapan dengan Tuhan dan berhadapan dengan diri kita yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Jadi di sini pun kita akan mengalami rangkulan kasih Allah yang dengan lemah lembut menyapa kita dan menguatkan serta memberi kelegaan kepada kita. Jemaat yang terkasih, melalui bagian ini kita kembali diingatkan akan keberadaan diri kita sebagai anak-anak Allah dan keberadaan Allah sebagai Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Dari sini seharusnya kita dapat merespons pertanyaan Paulus yang ada di Roma 8 ayat 32 dengan satu respon, yaitu respons iman. Meskipun sebenarnya pernyataan Paulus tidak perlu dijawab, dia mengatakan, jika Allah tak menyayangkan anaknya yang tunggal, tetapi telah menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Kristus? Allah yang telah memberikan anaknya tentu akan memberikan segala sesuatu yang kita perlukan bersama-sama dengan Kristus. Kita perlu mengingat kata-kata ini, yakni bersama-sama dengan Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita merespons segala situasi yang ada pada saat ini dengan tetap mengarahkan pandangan kita, fokus dan perhatian kita kepada Kristus dan janji-janjinya. Sebab Yesus bersama-sama dengan kita, bersama saudara dan bersama dengan saya menghadapi situasi ini. Ia menangis dengan kita, Ia turut menderita dengan kita. Ia turut merasakan kesakitan yang kita alami bagi kita yang mungkin sekarang sedang kehilangan orang yang kita kasihi. Ia merangkul segala perasaan yang ada di dalam diri kita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberikan roh hikmat-Nya kepada kita untuk boleh memahaminya. Amin, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sekali lagi boleh menyapa kami pada saat ini. Tolong kami untuk boleh bersandar kepadamu. Tolong kami supaya mengarahkan pandangan kami, perhatian kami kepada Kristus, sehingga kami boleh tetap kuat dan teguh di dalam menghadapi segala kesulitan, penderitaan, bahkan kesusahan hidup yang kami alami pada saat ini. Tolonglah kami ya Bapa supaya memiliki pengharapan kepadamu dan kami boleh setia kepadamu di tengah-tengah segala penderitaan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah doa pada pagi hari ini. Kita tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan terima kasih Tuhan.